Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom Ibu Bapa dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Salam jumpa bagi kita sekalian dimanapun kita berada pada saat ini. Ibu Bapak dan saudara-saudara, di hari ini Selasa 9 Agustus 2022 kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan yang akan menyapa kita. Firman Tuhan itu diambil dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian bunyinya. Allah memelihara kita dengan caranya sendiri. Itulah topik bagi kita hari ini. Ibu Bapak dan saudara-saudara, adakah di antara kita yang saat ini sedang mendengarkan sapaan firman Tuhan ini, kemudian akan berani mengaku di dalam hatinya bahwa kita pernah merasakan sesuatu peristiwa, sesuatu hal dalam perjalanan kehidupan kita yang oleh karena peristiwa itu, kita mengaku bahwa benarlah Allah memang bertindak di luar kemampuan kita. Saya memiliki banyak hal, peristiwa-peristiwa dalam kehidupan yang saya yakini menjadi bagian dari pekerjaan Allah, dan Allah bertindak di luar kemampuan manusia. Salah satu dari banyak hal itu yang sampai hari ini tidak pernah saya lupakan adalah dalam perjalanan kehidupan keluarga, ketika kami anak-anak dari orang tua, 3 orang harus bersama-sama duduk dalam bangku kuliah. Orang tua yang memiliki pekerjaan yang penghasilannya sangat terbatas, pada suatu waktu pernah mengalami kesulitan, harus memberikan biaya hidup kepada anak-anaknya yang sedang kuliah tersebut. Saya melihat sendiri bagaimana ayah dan ibu mulai kebingungan, harus mencari uang dari mana dalam waktu yang sama untuk membiayai kebutuhan pendidikan anak-anaknya. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba di suatu sore, ada orang yang sebelumnya kami tidak mengenal, lalu datang ke rumah, kemudian bertanya, menanyakan sebidang tanah yang tidak begitu luas yang dimiliki oleh orang tua kami. Dia hendak membelinya. Tentu sontak kedua orang tua dan saya yang mendengarnya sangat terkejut. Pendek cerita, kemudian sebidang tanah itu dibeli oleh orang tersebut. Dari hasil penjualan sebidang tanah itu, lalu orang tua kami dapat membayarkan biaya pendidikan kami yang sebelumnya tidak dapat mereka pikirkan lagi dari mana harus mencari uangnya. Dari peristiwa itu saya terus mengingat bahwa memang Allah terus bekerja dalam kehidupan kita. Bahkan dari hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan, tiba-tiba di sanalah Allah menunjukkan kuasa kealahannya. Ibu Bapak dan saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan perempuan Sarpat dan hambanya Elia, hal itu juga menjadi sesuatu peristiwa yang menunjukkan bagaimana Allah
yang memiliki kuasa yang luar biasa. Pengalaman perempuan Sarfat dan Elia juga menjadi salah satu contoh yang dicatatkan di dalam Alkitab kita. Bagaimana Allah benar-benar memelihara kehidupan dengan cara yang menurut manusia mustahil. Menurut akal manusia dan logika kita tidak dapat diterima. Namun hal itu benar-benar terjadi. Tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Padahal perempuan Sarfat dan keluarganya bersama dengan Elia yang sedang berada di dalam masa-masa yang sangat kritis harus memakai tepung dan minyak itu untuk diolah menjadi bahan makanan mereka setiap hari. Ibu bapak dan saudara-saudara, Allah memelihara dengan caranya yang adikodrati. Sebuah kejadian yang tidak dapat dijelaskan dengan hukum alam, benar-benar di luar nalar manusia, itulah yang dilakukannya di dalam kehidupan perempuan Sarfat dan Elia. Dalam hal itulah dibuktikan bahwa dia benar-benar Allah. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, apa yang terjadi dalam kehidupan perempuan Sarfat dan Elia, bahwa apa yang telah difirmankan oleh Tuhan kepada mereka sungguh-sungguh terjadi. Oleh karena itu kita harus meyakini bahwa dalam kehidupan kita sekarang ini pun hal itu dapat terjadi. Karena Allah yang kita percaya ini adalah juga Allah yang dipercaya oleh perempuan Sarfat dan Elia. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, oleh karena itu yang menjadi pesan dari firman Tuhan hari ini kepada kita, jangan pernah ragu untuk meyakini apa saja yang telah difirmankan oleh Tuhan kepada kita. Lakukanlah dengan iman, maka semuanya akan terjadi di dalam kehidupan kita. Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang di luar nalar kita. Karena Allah bekerja dengan cara yang Allah sendiri punya untuk memelihara kehidupan kita. Jangan pernah takut. Tetap yakini Tuhan, karena Dia akan bekerja dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Dan lihatlah, sesungguhnya Allah sering sekali menunjukkan kemahakuasaannya di dalam perjalanan kehidupan kita melalui cara-cara yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan, tapi boleh terjadi bagi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang telah menyapa kami hari ini, yang meyakinkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang dapat melakukan apa saja, termasuk hal-hal yang di luar nalar, di luar akal dan logika kami. Maka firman-Mu hari ini mengajar kami, supaya kami sungguh-sungguh mau percaya untuk setiap perkataan dan ucapan yang telah Tuhan sampaikan dalam kehidupan kami. Karena semua itu akan terjadi ketika kami mengimaninya. Terima kasih Bapa. Hidup kami hari ini akan kami jalani dalam keyakinan dan iman bahwa Tuhan akan turut bekerja dalam segala hal di dalam kehidupan kami. Bapa, dalam Yesus kami serahkan hidup kami dan seluruh saudara-saudara kami, terutama yang sedang sakit, berduka, bergumul. Biarlah Engkau yang terus menopang dan menguatkan kami. Saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan dan kelahirannya hari ini, terima kasih untuk pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Biarlah hidup mereka menjadi kesukaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.